Pertama-tama kalian harus ke MIT Inventor dulu. Kita ketik dulu MIT Inventor. Nih, lalu kita pencet yang ini Create Apps. Nah, di sini sebelumnya kalian karena saya sudah login, jadi kalian bisa login pakai Google, wajib pakai Google atau pakai apalah. Di sini setelah itu kita wajib banget ngebuat desain aplikasinya. Pertama-tama kita mau kasih si label. Misalnya di sini kita kasih namanya, di sini namanya di sini create aja nih. Di sini new project. Nanti dia bakalan masuk. Tinggal diklik aja nih. Namanya kalian tinggal masukin aja. Lalu kita mau desain aplikasinya seperti apa, bebas sebenarnya. Di sini juga bisa diganti sih sebenarnya. Screen 1. Titelnya misalnya yang nggak usah diganti lah, saya nggak mau diganti supaya mudah. Pertama-tama kita memerlukan ganti ini dulu, text label 1 ini misalnya saat ngebuka aplikasi kita kasih nama hi, lalu tanda seru. Nah, biar seru aja. Setelah itu kita tambahin one label lagi, kita tulis saja namanya selamat datang. Selamat datang aja lah ya, biar gampang. Saya juga sambil nge-record voice ini. Selanjutnya kita perlukan di layout ini, kita perlukan horizontal arrangement. Ini gunanya apa? Untuk kita ngekelompokin antara button dan itu supaya rapi aja. Lalu di sini kita masukkan namanya R1 aja lah, biar gampang. Lalu di sini R1 di sini misalnya saya mau buat on dulu, lalu kita copy paste. Nah, copy paste nya Ctrl C plus Ctrl C dan Ctrl V. Lalu selanjutnya ini kita ganti dulu on bebas sih namanya, ini optional doang. Di sini off. Selanjutnya kita jangan lupa tadi, biar tambah rapi si label ini, kita buat width-nya jadi enggak, fill height-nya kita jadiin fill parent. Selanjutnya ukuran font size-nya kita ubah jadi 28 misalnya. Nah, tuh jadi kelihatan di tengah-tengah kan dia. Lebih rapi malahan. Lalu selanjutnya ini kalau saya lihat, oh ya sebelumnya kalian ke ini dulu. Namanya Firebase. Apa itu Firebase? Ya intinya Firebase itu dia ngetampung data-data secara real time ya. Nah, setelah itu kalian wajib banget login pakai akun Google kalian. Setelah itu di sini kan saya udah login. Setelah itu klik aja tuh go to console. Nanti semua link-linknya yang diperlukan saya cantumkan di deskripsi. Lalu selanjutnya kita create atau add project. Nah, di sini masukkan aja namanya, bebas. Lalu continue, lalu ini continue lagi. Kalau kalian perlu Google Analytics for this project, ya silahkan dicentang, kalau tidak di uncheck aja. Kalau sudah, langsung ke create dia projectnya. Nah, karena saya sudah buat, misalnya di sini saya buat lagi deh, karena saya perlu ini apa namanya, SP01 strip 1ch, dia nggak bisa underscore, dia cuma bisa strip, apalagi strip tanda seru, habis itu tanda petik 2 di atas, berarti pakai strip aja. Iya, lalu kita nggak usah pakai inilah analitik.
Nah, dia preparing project, ya sudah, kita buat saja dulu, tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita balik lagi ke MIT app. Selanjutnya kita cari si namanya Firebase. Dia itu ada di mana ya? Eksperimental. Nah, Firebase-nya dia nggak bakalan kelihatan nih, dia running di background. Nanti ini project bucket itu saya kasih lihat, saya sudah punya contoh salah satunya di mana ya? Saya udah punya satu project di sini, kita buka real time database. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada namanya belajar Firebase. Nah, ini dapat dari mana? Kita dapatkan dari sini, project bucket. Intinya gitu. Ngebuat parent pertama. Selanjutnya sini coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah selesai nih. Firebase-nya ngebuat, lalu continue. Setelah itu kita tunggu dulu sebentar. Nah, di bagian build ini kita cari yang namanya real time database. Nah, setelah itu kalian create database saja. Create database. Nah, di sini kalian real time database-nya bebas ya, intinya udah ikutin aja saya. Setelah itu ini apa nih? Security rules-nya ya, start in locked mode aja. Enable, tunggu sebentar. Nanti kita perlu ubah dulu beberapa nih. Nah, sesuai dengan tadi saya bilang kan, di sini juga nanti ketika kalian udah punya si ininya udah jadi nih, logic di bagian blok ini udah jadi, dan di sini udah dimasukkan Firebase token dan Firebase URL, maka bakalan terbentuk namanya relay ESP01-1CH di sebagian sini. Kalau diklik ini nanti muncul key dan value. Ini bintang ini pilihannya ada boolean, ada number, ada objek, ada string. Ini kalau auto ya disesuaikan dia. Entah misalnya kalian masukkan angka, dia masuk ke ABC. Kalau masukin angka, maka dia bakalan angka. Selanjutnya ya intinya gitulah. Nah, kita udah ngebuat Firebase kan. Langkah selanjutnya kita klik setting ini. Setelah itu project setting, kita perlukan yang namanya sebelumnya kita perlu setting dulu ini nih, apa namanya, autentikasi. Nih, ini kenapa gini, karena kita perlukan adalah ini get started dulu, kita perlukan user anonymous intinya. Karena kenapa kita nggak pakai user account ya. Lalu setelah itu kita balik lagi ke real time, kita balik lagi ke ini project setting. Nah, ini kan ada web API, kita catat aja lah ya. Kita ambil, sebentar, saya udah punya contoh lainnya, contoh lain dari si proyekan web API saya, Firebase maksudnya. Ini kita tulis web API itu fungsinya untuk di bagian Arduino-nya. Untuk source code kalian bisa download aja ya. Lalu selanjutnya kita ke data privasi. Di service account. Di bagian service account ini sebentar lagi loading. Nah, di bagian database secret ini kalian klik saja, lalu nah tuh dia bakalan muncul warning, nggak usah dipedulikan.
Ini kalian arahkan kursor ke sini, show. Nah, ini lalu ini copy saja. Ini jangan sampai data kalian bocor ya. Karena ini sebagai project kan ya nggak masalah sih. Kalau kalian mau make. Ini biar sama aja. Ini DB secret. DB secret itu gunanya apa? Untuk di bagian app inventor. Kita catetin aja dulu semua. Lalu kita perlukan satu lagi si real time database URL. Nah, itu sebentar. Nah, ini copy aja, lalu kita perlukan kita copy lagi. Lalu balik lagi ke MIT Inventor, lalu di sini kita ini Firebase URL kita copy paste saja. Tadi sudah masuk ke copy, tinggal di paste saja. Firebase token itu apa? Firebase token itu adalah DB secret dan web API untuk di Arduino. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Ini diubah aja. Sebelum itu jangan lupa dibiasakan nge-save aja. Itu opsional aja sebenarnya. Ini semua udah selesai. Udah, lalu kita kita biar tambah seru, kita tambahin satu lagi nih. Misalnya kita perlu label untuk oh iya. Saya lupa ini ya. Enggak, sorry. Nah, udah. Ini kasih 0 aja nilai awalnya untuk manipulasi data. Hack, fill. Ini lu ubah jadi 28. Nah, ini udah untuk nampilin data. Selanjutnya kita perlukan adalah pertama-tama kita mau setting ini dulu. Si button on off. Karena kita cuma buat dua tombol on off. Ini maksudnya ketika tombol on diklik, apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan adalah kita klik ini nih, Firebase DB1, kita ini dulu. Apa namanya? Saya lupa. Oh, ini store value. Kita perlukan teks. Teks ini misalnya kita mau kasih nama apa? Bebas sih. Setelah itu, waduh, hilangin tadi. Ya udah kita buat lagi Firebase DB1. Setelah itu kita store value. Kita mau nge-store data dulu. Data apa yang mau kita store misalnya. Misalnya ini kita 0 dulu. Ini tinggal dibalik saja 1. Karena on untuk menyalakan 1. Setelah itu kita perlukan teks. Teksnya itu seperti yang tadi R1, karena nggak save, bener kan tadi. Kita biasakan save saja. Takut hilang. Lalu tadi udah gini, saya mau ketika tombol itu ditekan warnanya berubah. Apa yang mau kita rubah? Misalnya, nah nih kita ke tombol on dulu. Kita cari namanya set on text color. Text color. Ini kita ambil color, kita mau ketika dipencet hijau. Dan ketika di tombol lain di copy paste saja ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini tuhnya kita ubah jadi putih atau enggak abu-abu. Nah, ini udah belum selesai nih. Selanjutnya kita perlukan adalah si get value untuk memanipulasi si label ya. Ini kita ambil. Nah, ini kita jangan lupa R1 harus sama persis, kalau enggak nggak bakal bisa. Udah, lalu kita perlukan adalah ini
ini dikosongin aja, kosong. Setelah itu ini udah selesai ya, kita copy paste untuk si off nya biar gampang. Udah di copy paste lalu pilih off, on off. Ini jangan lupa dirubah. Lalu selanjutnya ini kita tinggal balik aja sih, yang ini jangan lupa dirubah nih, yang on di atas, yang off di bawah. Itu untuk yang si tombol off. Yang ini udah benar. Jadi kurang lebih ketika tombol on ditekan, maka dia bakalan nulis si menjadi satu variabel ya di bagian Firebase. Nanti kita kasih lihat. Lalu selanjutnya dia ngerubah warna. Lalu selanjutnya dia mau ngepanggil data di R1. Fungsinya apa? Kita mau manipulasi data ini. Kita cari sebentar, kita ke Firebase dulu. Nah, kita perlukan adalah got value. Kita ke label. Setelah ke label, kita cari yang namanya set label text color. Ini text color ini gampang lah ya diganti. Ini karena satu aja, nggak usah pakai rumus if juga udah cukup kayaknya sih. Kita ubah ke teks. Nah, teks ini teks. Ntar kita diarahin aja nih dia. Diarahin dia bakalan muncul get value. Udah. Selanjutnya coba kita ini diagram designer. Kita perlukan adalah si ini. Kita perlu ke apa namanya? Connect dulu ya. Ini saya sambil record nggak masalah, suaranya eksternal. Lalu kita perlu connect dulu. Kalian perlu download dulu yang nama ini. Sebentar saya kasih lihat dulu. Kita perlu download adalah AI apa gitu namanya. AI. Kita ketik AI saja, mesti sih keluar. Kan, berarti kurang. Companion. Nah, ini MIT AI Companion. Kalian download. Setelah download, kalian pergi ke sini, kita buka MIT ini, kita klik yang namanya si ini. Nah, ini tinggal scan code aja, QR code. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah itu seperti biasa ini bakalan connect. Tunggu sebentar. Ketika sudah connect bakalan begini. Nah, tuh ketika ditekan dia bakalan on dan off. Ini tulisan belum render ini. Kita ubah dulu ini diubah dulu. Bukan lupa sih, salah ketik. Off, selesai. Kita kasih lihat lagi. Di sini kalian bisa nge-refresh ketika dipencet, bisa nge-refresh apa namanya, ketika dipencet di refresh layarnya bakalan balik lagi dari awal. Tuh. Selanjutnya balik ke blok. Ini masih nggak benar ini. Oh, ini iya benar. Yang off-nya ini ada salah, ada miss sedikit. Nah, tuh udah berubah kan text color dia. Dia ngerubah text color, nggak apa-apa lah pakai text color, atau diubah juga backgroundnya, nggak masalah sih. Background color, ubah semua. Tinggal diklik udah berubah. Tapi cuman kok ini dia ini ya. Background color. Ya, intinya gitulah. Nah, tuh setelah di refresh dia balik lagi normal dan ini udah bisa.
Ini label yang tadi kita manipulasi datanya. Selanjutnya kita tadi kan udah kita setting semua ya Firebase. Setelah itu kita coba build ya, build APK. Misalnya kita build APK biar semua pada tahu bisa ngebuild ya. Di sini juga bisa dirubah namanya. Tunggu sebentar, setelah ini selesai dulu. Project propertiesnya juga bisa dirubah namanya. Ini nama yang tadi kita namain. Kita download dulu sebentar. Nah, ini udah kita. Sebentar saya jelasin dulu sedikit. Ini adalah app name. App name-nya bebas, namanya mau apa. Ini block toolkitnya kalian juga bebas, mau pakai export, beginner, intermediate, atau match project. Default file scope ini pilih aja yang app, disesuaikan. Nah, ini juga iconnya juga bisa kalian upload kalau misalnya punya icon. Ukurannya juga kurang tahu saya. Ini show list ya, tinggal centang aja sizing, tutorial URL bisa juga kalian masukkan. Ya udah, setelah itu kita upload filenya. Kita perlu ngirim ke HP dulu dengan cara lewat USB nih. Saya juga tadi konekinnya lewat USB. USB ini kita bisa drag and drop ya. Oh, bisa drag and drop. Semoga aja bisa. Drag and drop. Move to installing. Nah, kita drag and drop bisa ternyata. Nah, tuh udah muncul. Namanya kita kasih lihat. Relay Firebase ya, ini namanya bebas lah ya. Kita buka. Untuk tampilannya kurang lebih begini, nggak rusak tampilannya. Lalu kita coba cek si Firebase nya juga ya. Kita perlu ngecek Firebase. Bentar, kok begini ya? Ah ya, kita split screen aja. Di sini ada muncul namanya R1 on, sesuai ya. Dan di sini dipencet off, berubah dia. Sesuai semua. Selanjutnya kita perlu ngerubah beberapa codingan. Kita perlu ngerubah ini. Di sini lagi azan. Selanjutnya kita copy WPPI-nya, copy paste, lalu relay, lalu URL jangan lupa dirubah. Setelah itu kalian jangan lupa beberapa yang dirubah. Ini hapus saja, ini nggak perlu ini. Ini kita nggak perlu. Ini kebanyakan ini nih, tanda kurung. Oh, ini juga dihapus nih. Ini tadi namanya apa ya? Ini adalah scope yang tadi kita bilang di awal. Adalah relay SP. Ini di copy bisa kayak? Di blok aja bisa, ternyata di copy paste. Ini dirubah saja. Kalau nggak dirubah dia bakalan not
not exist, notepad exist maksudnya. Ini juga kita rubah lagi, ini kita hapus, ini hapus, wis, shift home, hapus, ini jangan lupa. Ini kita ganti jadi pin 0. Kenapa gitu? Karena kita pakai SP 0. GPIO 0 itu sama dengan pin 0. Setelah itu kita perlukan, coba kita validasi data dulu. Satu, dua, dua kebanyakan penutup emosi sedikit. Dia pakai drone lah. Spotify. Spotify. Satu, dua, tiga. Ini satu paling luar ini. Lalu ini. Ini salah nih. Enggak. Asli. Jadi hapus saja nih baris code yang tadi, ternyata salah. Push, mesinnya ini berhasil. Proses verif dulu. Untuk cara ngobonginnya CSP ini biar nyala, cukup pakai kabel USB dipasang ke tengah ini. Ini yang ini. Tuh, ada tulisan VCC dan GND. VCC itu yang positif dan GND itu negatif. Dan di sini untuk ini ada tulisannya NO dan NC. Apa itu NO? Normally open, ketika dia mati ya mati. Kalau normally close ya ketika dia nyala ya dia nyala. NOEC ya kebalikannya intinya. Kita langsung pasang ke ini. Oh ya, posisinya sebentar kita cabut dulu. Untuk posisinya jangan kebalik ya, sama kayak yang ini. Karena kenapa, kalau kebalik bisa langsung rusak. Ini arahnya kayak gini ke depan, jangan ke arah belakang yang seperti ini. Nih yang kayak gini. Ini arah yang benar, arah yang salah, dan arah yang benar adalah seperti ini.
seperti ini tuh, seperti video di awal. Ini juga posisinya kurang lebih begini, ke depan ya, jangan ke belakang. Oke, di sini sudah kebaca statusnya adalah permission denied. Kenapa begitu? Tadi kan saya udah setting jadi true ya sebelumnya, cuman karena nggak pencet tombol publish itu maka hilang. Tuh hal yang wajar. True, kita pencet true, jangan lupa kasih koma. Lalu selanjutnya kita lihat balik lagi ke Arduino. Di sini statusnya patch not found alias patch not exist. Berarti di sini masih salah nih. Bener kan? Masih salah. Mestinya namanya adalah si ini. Tadi udah saya rubah juga, cuman karena belum sempat di copy paste atau apa gitu, tadi saya lupa gitu. Nah, ini permasalahannya cukup gampang sih. Ini tinggal copy paste. Karena bekas kopinya tadi masih ada, tinggal pencet Windows plus V atau alias ini clipboard. Nah, di sini udah ada. Kita upload ulang. Kita kasih lihat dulu cara upload ulang ya. Ini sama kayak cara tadi, cabut saja. Setelah itu jangan lupa sambil dipencet tombol lah. Dipencet, lalu masukin. Nah, ini udah masuk programmer mode. Oke, selanjutnya di sini kita upload aja lagi. Upload. Upload di sini udah sesuai semua, ya sudah, tinggal tunggu aja processingnya. Ya, kurang lebih begitulah kehidupan seorang programmer. Jangan pernah lupa atau tipu. Kalau tipu, code-nya bukan error. Ini untuk relay yang tadi saya kasih lihat itu, yang dari awal saya pakai adalah aktif low. Jadi ketika dia ketika dia tidak mendapatkan tegangan, maka dia bakalan nyala. Ini kondisinya lagi mendapatkan tegangan ya, kurang lebih begitu. Ketika dia dikasih tegangan dia mati, ketika tidak dikasih tegangan dia nyala. Kurang lebih ada fungsi include arduino.h. Ini ngambil library lalu ngedefine si library ESP32. Maksudnya ini bisa dipakai ESP32, nge-include library lagi wifi.h. Elif itu ngedefine lagi untuk si ESP8266. Ini source code bisa ESP8266, ESP32 dan ESP01 yang ada relay kecil itu yang baru saya coba. Setelah itu ada include add-ons token helper. Ini juga ngambil si ini fungsi library yang ada di token helper ini. Lalu ada bawahnya juga ngambil library. Setelah itu nih kita bakal memasukkan network user nama network dan password network atau password wifi. Setelah itu ada define IP key. Dapatnya dari mana? Tadi sudah saya kasih lihat. Pertama-tama yang dimasukin adalah web API. Setelah itu
dimintain database URL, itu yang penting juga. Ini database URL saya. Setelah itu ini dia ngebuat data object. Ya, setelah itu di sini ada Firebase out dan Firebase config. Setelah itu kita ngebuat beberapa variabel yang diperlukan ya. Yang pertama adalah string as value dan string as value 2. Maksudnya apa ini? Ini yang 2 ini lupa saya hapus karena ada 2 fungsi. Ya intinya gitu, ada 2 fungsi as value. Lalu ada fungsi boolean, bool itu boolean ya, yang hanya cuma false dan true. Boolean sing up oke, berarti itu false, berarti dia mematikan fungsi sing up, tidak menggunakan fungsi sign up. Ini fungsi bool on sama dengan false dan bool off sama dengan true. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah tadi kan saya bilang active low, ketika dia tidak mendapatkan tegangan maka dia nyala. Ini kondisinya lagi dapat tegangan kurang lebih yang saya tahu ya. Ini kita manipulasi karena sebelumnya menggunakan fungsi ini fungsi high dan low. Walaupun dibalik mestinya sih bisa, cuman karena saya lebih suka pakai bool atau lagi eksperimen pakai bool, ya saya nyobanya sih bool. Kalau kalian mau coba dibalik ya silahkan sendiri apa yang terjadi. Ya yang terjadi kayaknya sih nggak bakal nyala, makanya itu perlu dimanipulasi data. Lalu ada int integer let 1 sama dengan 0. Let integer sama dengan 1 itu sama dengan 0 adalah variabel let 1. Ini penting. 01 itu GPIO 01 0. Di void setup serial.begin 1000 berapa nih? 111.500 berapa tuh ya, pokoknya segitulah. Ini inisiasi pin serial pertama. Ada selanjutnya ada pin mode let 1, output itu dia memberi tegangan. Setelah itu begin, dia bakal menghubungkan dari SSID dan WiFi password. Lalu dia bakal ngeprint connecting. Ketika dia lagi mau berusaha connect, dia bakalan nulis connecting to WiFi. While itu fungsi while loop, ya kurang lebih pengulangan. Dia bakalan mengulang terus sampai dengan connected. Serial print titik delay 300. Lalu selanjutnya serial print ya kosong. Selanjutnya serial print connected with IP. Selanjutnya serial print wifi.local IP. Ini adalah fungsi dalam library kurang lebih sepertinya. Sini ada assign, memasukkan menggunakan API key. Maksudnya apa? Kita bakalan menggunakan API key, penting banget ini. Kalau nggak ada fungsi ini nggak bakalan bisa jalan dengan baik. Config.database URL ini didapatkan dari library yang tadi udah dimasukkan. Ada library Firebase ESP client nih .h. Lupa saya bahas, ini penting juga. Jangan lupa diinstal dulu di library sini. Kita ketik ESP Firebase. Kita cari yang ini, yang versi Arduino. Nah ini dalam fungsi-fungsi. Setelah itu kurang lebih dia udah sampai sini. Fungsi sign up nggak bakalan bisa, dia menggunakan anonymous, jadi di print oke. Fungsi sign up 0. Else maksudnya else itu jika tidak serial.print, ngeprint
kondisinya apa, config-nya apa, lalu sign up error, message-nya apa. Str ini string kayaknya deh, atau apa, saya juga kurang ngerti. Config token, config.token underscore status callback sama dengan status callback. Maksudnya ini fungsi dalam library. Dari sini sampai dengan sini kurang lebih fungsi library. Setelah itu fungsi void loop yang diulang berulang-ulang. Ini ketika Firebase sudah ready dan sign up oke, sama dengan itu kita bakalan ngambil database rtdb get string. Ini nama objeknya, ini adalah yang tadi saya bilang adalah si token apa tuh, token bucket kalau nggak salah namanya, token bucket ya, token bucket namanya nih. Nah ini namanya token bucket. Ini token bucket, lalu sebelahnya ini adalah key. Selanjutnya ini fungsi variabel di dalam ini library value tadi sudah saya jelaskan. Ini integer, dia bakal ngebuat integer a sama dengan value. Ini udah ada objeknya tadi dibuat to int, bakalan dibuat apa ya, kurang lebih gitulah fungsinya. Fungsi ngebuat value itu menjadi integer. Yang sebelumnya apa ya, sebelumnya boolean atau apa tuh tadi, oh sebelumnya string, yang awalnya string jadi integer. Setelah itu ada value sama dengan fdo. Ini fungsi juga di dalam variabel apa yang tadi kita udah buat. Setelah itu dia bakalan ngeprint a. Maksudnya apa ini, kita ngeprint si kondisi yang tadi dari tadi kita sudah buat, si variabel a. Dan ini juga penting banget, kita perlukan fungsi ini untuk menyalakan dan mematikan si relay. Biasanya kan digital, sebentar saya jelaskan dulu. If dalam kurung a sama dengan artinya apa, ini pembanding, dua ini pembanding. Jika a sama dengan 1, maka lakukan nyalakan lampu. Karena ini active low, yang dari tadi saya bilang active low, maka dia bakalan menyalakan lampu dengan kondisi low atau tidak ada tegangan. Dan ketika dia mendapatkan tegang, jika tidak, dia bakalan memberikan tegangan alias mematikan. Setelah itu kita bakalan print si variabel jika ada error reason. Ya kurang lebih segitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa pantengin terus channel Aneh. Ini bisa diakses jarak jauh ya. Nih, ini kan nyala, ini mati. Ini saya kasih lihat pakai wifi Realme 7. Lalu kita kasih lihat ini si ininya pakai wifi yang mana, namanya wifi nya adalah khusus cloud, beda. Kenapa bisa begitu? Karena si relay ini ngambil data dari si Firebase. Tuh, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Agak delay dikit tapi cuman nggak apa-apa lah. Karena kenapa delay ya, dia pakai wifi ya. Kalau nggak pakai wifi mah nggak delay dia mestinya. Udah.